Dari kemarin kita bahas Honda, enggak afdol kalau kita bahas Toyota. Dan Toyota apa lagi yang bisa kita bahas selain Starlet biru satu? Banyak banget dari kalian yang request untuk ngedatengin Mas Adi, ya Halo. kan? Dengan Starlet birunya yang super duper legendaris ini. Itu banyak banget Mas waktu kemarin bikin konten. Banyak banget yang request Starlet, dan ini Starlet kayaknya udah yang bisa merepresentasikan Starlet di Indonesia nih kayaknya. Enggak. Terima kasih tapi atas requestnya, terima kasih. Ini jujur thank you banget Mas sudah mau main. Terima Ini kasih sama-sama. banyak banget guys yang diutak-atik. Tapi terakhir sebenarnya dibangun itu 2000. Chatnya selesai 2017, mobilnya mulai jalan 2020. Oh, wow, lama juga ya. Iya, ada satu dan lain hal, jadi lama lah prosesnya. Biasa kalau mobil sendiri kan kalah. Bener, sama mobil customer, Iya, ya kan? bener. Ini videonya mungkin akan panjang karena perintilan-perintilannya banyak sekali, teman-teman. Bener banyak banget. Sebelum kita bahas ya, ini ceritanya adalah mobil dari bokap ya? Iya, almarhum Bapak beli baru tahun 93. Berarti dulu tuh ada Starlet, ada Corolla ya? Iya, dua mobil itu aja udah, nggak pernah ada nambah lagi. Kenapa Starlet duluan yang lo bangun? Jadi dulu itu waktu gua minta pakai mobil waktu gua beranjak SMA, gue sebenarnya berharap dikasih Starlet. Tapi karena Starlet itu mobil yang lebih baru di rumah, jadi gua nggak dikasihnya Corolla. Ketika Oke. gue punya kemampuan, gue pengen menebus balas dendam lah. Oh gitu. Gue pengen ngerasain Starlet dulu gitu. Oke, jadi sebenarnya dulu lo SMA pakainya udah malah si Corolla. Si Corolla. Itu di GTI bukan sih? Bukan, justru yang SE, tipe paling rendah. Mesinnya kayak Starlet. 1300. Udah model paling murah, paling culun, makanya dulu kecewa dikasihnya itu. Karena ini sebenarnya basicnya adalah Starlet yang SEG, trim tertinggi. trim kala tertinggi di kala itu. Tahun 93. 93. Tahun 93. Nah, 93. jujur dunia Starlet ini ternyata luas sekali teman-teman. Tadi gue sempat ngobrol dikit, ada yang versi Jepang, ada versi Eropa. Ini ada yang dari Portugal bahkan ya. Ada emblem doang sih, nanti kita jelasin lah. Cuman kriteria banyak banget teman-teman. Nah, aslinya mobil ini warna apa Mas? Aslinya warna merah marun, metalik. Oh iya tahu gue. Special red matte nama teknisnya. Oke. Ketika lo bangun, kenapa milih warna biru ini yang disebut dengan Voodoo Blue. Voodoo Blue? Kenapa milih biru ini? Sebenarnya nggak ada gambaran untuk ngecat warna biru ini sih, tapi gue pengen warna yang cerah karena menurut gue mobilnya kan size-nya kecil, gue pengennya kayak wah ceria sekali. Bener. Gitu. Akhirnya cari-cari tahu, ketemulah literatur bahwa di tahun 93 di Belanda ada special color warna ini. Oke. Akhirnya karena ada dasarnya, jadi Bolehlah ya. bolehlah kita cobalah instalasi di sini. Meskipun waktu itu nggak ada gambaran juga, anjir warnanya kayak apa tuh kalau dipasang di Starlet ya gitu. Jadi ini mau bangun ini pun literasinya banyak nih ya? Lumayan karena waktu itu banyak waktu beneran ya, banyak waktu buat browsing dan segala macam karena Tapi ini bangun ketika udah ada internet ya? ketika udah ada internet tentu. Bukan masih baca-baca buku Bukan, gitu bukan, kan? bukan. Dan ini kalau ditanya nih, ini lo bangun sebenarnya mau arah apa nih? Dari SEG jadi GT gitu kan? Atau jadi apa? Sebenarnya ini kalau yang persis kayak gini di katalog tuh nggak ada. Ini gue bener-bener campur aduk. Jadi kalau ditanya tujuannya ke trim apa, gue sebenarnya paling utama ke trim yang paling basic, justru makanya bumpernya nggak dicat. Jadi ini Starlet top of the line lo bawa ke bawah, lo tarik ke bawah. Iya. Akhirnya gue ngerasa kayak kebiasaan tuh sampai sekarang jadi. Benar. Ada satu mobil Honda yang lagi dibangun, cakep banget. Itu juga gitu. Dari tipe tinggi dijadiin tipe paling bawah. Nanti kita cari waktu lagi untuk bahas yang itu teman-teman. Karena itu juga menarik. Jadi ini ditarik ke bawah ya? Iya, ditarik ke bawah, bener. Ditarik ke Oke. bawah. Ini kita coba bahas dari depan dulu deh ya teman-teman. Ini depan aja. Kalau kalian lihat ini ada yang tidak biasa. Karena ada satu emblem di sini dari Portugal ya. Enggak, kalau emblem yang ini Jepang. Oh ini Jepang. Emblem Portugal di belakang. Portugal Nanti di kita belakang. bahas. Nanti Kembali kita teman-teman. bahas. Jadi ini beda nih sama Starlet di sini mas. Kalau Starlet yang di sini emblemnya ellipse yang kita kenal itu. Ini versi Jepangnya dia tulisan Starlet, dan kalau anak-anak Starlet nyebutnya emblem Superman. Oke, Superman. Iya, kayak Superman. Nah, berita-berita kecil gini tuh bikin capek tau gak lo? Nyari-nyarinya nih. Tapi basically kalau dari front end sih ini bener-bener kayak tahun 95 lokal
trim yang SE, yang beda bener-bener hanya emblemnya doang. Oke. Jadi mengacu ke 95 SE lah kalau depan. Kalau kalian nanti ada event ada mobil ini kan lihat deh, detail-detailnya kayak karet-karet lampu nih. Iya, itu dibaru-baruin. Kala itu baru ya. Kala itu tuh 2020 tadi. 2020, dirakit-rakitnya 2020. Hanya catnya yang 2017. Berarti ini lampu baru. Baru, semuanya baru. Semua. Semua baru. Grillnya pun baru. Wah, gokil. Lagi-lagi kala itu ya. Kala itu. Soalnya udah nggak relevan kalau sekarang dibilang baru karena udah worn out juga kan. Benar. Tapi kalau misalkan anak Starlet sekarang mau bangun, masih ada nggak sih Mas lampu-lampu gitu? Masih bisa dicari lah. Cuman mungkin udah nggak gampang. Kalau bumper, ini baru apa gimana nih? Bumpernya ini nggak baru dan udah cat-catan. Tapi ini catnya bener ya? Jadi gua kan ada bumper baru. Si sampel catnya ini ngambil dari bumper baru itu warnanya. Makanya. Di match dulu sama persis kayak yang baru habis itu diaplikasi ke bumpernya. Karena ketika gue lihat, gue pikir ini baru loh. Karena ngecat bumper biar looks-nya kayak plastik kasar gini tuh susah kan? Iya, kadang terlalu kasar. Iya. Atau teksturnya beda, warnanya kadang terlalu lari. mengkilat, iya. Dan ini makanya ini nggak mengkilap nih, makanya gue pikir Iya, satin bumpernya kayak bumper bener baru. baru apa gimana? Gak, gue mengaku ini nggak baru. Terus saya tertipu guys. Tapi jujur, ini susah banget nih ngejar ini. Sempat beberapa Lumayan. kali nggak? Ada beberapa kali. Waktu itu sempat terlalu hitam, terlalu mengkilat, ada Kan? diulang-ulang. Percaya sama gue, susah ngecat kayak gini ini susah banget nih biar bisa dapet ini. Untungnya itu sih ada baseline-nya lah, ada bumper barunya. Dia sebenarnya mau sombong punya bumper set baru lagi di rumah. Sebenarnya buat spare. Amit-amit terjadi apa-apa, paling nggak masih punya spare. Tapi biasanya kalau harganya cocok sih mungkin lepas juga. Lepas juga ya. Mungkin. Lepas juga ya. Yang nyebelin tuh begitu ditawar ya udah relain, begitu butuh nyari lagi udah nggak ada. Nah, itu suka sedih. Tapi lo terakhir kan bangun Starletnya Arafi kan? Iya. Sempet hunting bumper gitu-gitu nggak? Bumper ganti karena waktu itu mobilnya Raffi kondisi bumpernya kurang baik tapi nggak dapat baru sih, dapat copotan yang masih layak pakai lah. Jadi sekarang kalau nyari baru sulit kali ya? Sulit tapi bisa lah. Sulit dicari. tapi bisa. Mungkin takes time aja. Dia mau nyombong aja sebenarnya guys pas saat ini. Nah, coba kita ke sebelah sini deh, kita sebelah dulu. Nah ini dari sebelah, ini looks-nya sangat-sangat cakep, dewasa lah ya, fitment-nya. Berusaha dewasa, pemula lah, pemain muka lama. Ya, mungkin kata fungsional gitu tepatnya. Fungsional guys, fungsional. Oke, ini velg pakai velgnya NK Sport RCT5, speknya 15, lebar 6,5, offsetnya 35. Dan ini offsetnya cakep sekali menurut gua. Juga nggak terlalu ceper ya kan? Iya. Satu jari kali enggak ya? Depannya 1 jari, belakangnya setengah lah. Karena dia kan wheel arc-nya potongannya lebih rendah di belakang. Benar. Jadi untuk bikin mobilnya rata, wheel gap-nya mesti lebih rapat belakang. Benar. Ini sebuah bukan penyakit sih, tapi ciri khas kali. E30 gue juga gitu soalnya. Iya, E36 segala kan kayak gitu tuh. Wheel arc-nya belakang pendek kan. Iya, jadi belakangnya mesti lebih rapat daripada depan untuk bikin mobilnya rata. Iya. Jadi tuh kalau gue bimbang nih guys. Kalau gue akhirnya karena gue kepengen, gue lupa deh mobil gue. Belakang lebih mepet. Tapi kalau misalkan mau sama-sama 2 jari, mobilnya jadi nungging. Bener. Ya. Bener. Nggak tahu, mobil baru gitu nggak sih? Kebanyakan mobil memang wheel arc belakangnya tuh lebih pendek daripada depan sih. Kayaknya karena ya, depan butuh belok kan. Jadi gue rata-rata kalau nyetel mobil juga belakangnya pasti lebih rapat daripada depan. Nah ini dari samping, kalau yang pecinta Starlet juga pasti akan notice ada yang tidak ada di sini ya, di Starlet sini. Iya. Sen fender, bener. Jadi ini sen fender dari mana nih Mas? Itu versi Eropa. Jadi Starlet tuh di Eropa namanya Starlet juga enggak? Starlet juga. Dia nggak ganti nama. Hanya Starlet juga. Beda nama trimnya aja lah. Trimnya macem-macem. Oh, benar. Ada yang disebut SI, ada yang disebut IS. Ada yang Soleil juga ada tuh. Soleil juga ada ya? Iya, versi murahnya. Nah, ini baru? Enggak juga. Dicat ulang. Gue amazed sih lu bisa nemuin. Itu kan bareng sama bumper soalnya. Nah itu sebenarnya juga fun fact-nya si body molding ini bukan bawaan mobil karena mobilnya kan trim tertinggi tuh 13 SEG. Kalau SEG body moldingnya nggak gini, dia gede. Oh, lebih gede ini gitu. Karena mobilnya gua downgrade, jadi si body moldingnya ini gua downgrade juga biar satu tema lah. Cakep. Bahkan sampai ke door handle aja kayak masih baru ya? Dulunya baru. Oke. Dulu baru body part apa yang baru? Panel pintu baru 4.
4. Fendernya baru, kap mesinnya baru, handle pintu baru, lubang kunci baru, terus karet-karet ini kayak weather strip, karet channel baru. Berarti yang nggak baru cuma rangka sama pintu bagasi. Iya, kurang Karena lebih. rangka kan ikut ini kan, ini rangka Iya, lah ya itu kan. rangka. Iya, ini juga nggak baru nih, masih ini terus ini makanya pada keriting. Tapi ini kok kayak baru sih? Dibersih-bersih ini thanks to Detail Club sih, baru-baru ini di refresh sama Detail Club sama Luar tim Detail binasa. Club. Jadi lagi seger lah. Jadi ini basically hampir baru semuanya ya kecuali rangka sama pintu bagasi. Iya, bisa dibilang begitu. Kalau sekarang masih possible nggak tuh bikin kayak gitu? Mungkin kalau ngomong possible, tapi gue suruh ngulang sih, udah nyerah sih. Jadi ini Kalau adalah diminta ngulang nyerah. Jadi ini Nyerah adalah dulu. mobil pembelajaran ya buat Mas Pembelajaran, Adi. bener. Kalau ternyata perfeksionis capek ya? Capek, ambisi juga capek. Jadi nggak perlulah terlalu ambi kayaknya. Biasa gak usah terlalu ambil lah bangun Iya, mobilnya karena capek bener, banget. Bener. Ini sampai kalau kalian lihat ada stiker Toyota Auto Alarm. Ya, Nanti akan kita bahas di dalam karena itu detailingnya banyak banget teman-teman. Kaca baru semua. Semua baru. Pusing guys. Lagi-lagi kala itu baru ya. Kala itu baru ketika masih ada tenaga, masih ada waktunya. Sekarang sih udah jadi barang lama juga. Tapi baik lagi, kalau disuruh ngulang nggak mau deh. Nyerah. Nah, kita ke belakang guys. Karena di belakang ini ternyata terlihat sangat-sangat standar, tapi tidak standar ya. Iya, dia Jadi- beda pasar lah. Ceritanya gimana nih belakang? Belakang itu sebenarnya tujuan utamanya buat mengakomodir size plat lokal yang gede. Jadi kalau Starlet lokal itu kan tempat plat nomornya ada di bumper sini nih dan Oke. kecil. Itu udah nggak Sini. muat. Iya. Waktu itu ngerubah rear end jadi Euro spec tujuannya buat mengakomodir size plat. Meskipun akhirnya size platnya di custom juga sih karena dia Ya, Kak. terlalu panjang ke bawah kalau yang lokal. Jadi ini pintu belakang baru nih ya? Maksudnya Nggak, beda? Beda, ganti. Dikirim dari UK dulu. Wah, dan ternyata bempernya pun juga beda ya? Bempernya beda. Jadi ini bemper, pintu, ini udah termasuk dari sananya ya? Itu dari bagasi. Ini tarikan ini juga dari bagasi. Dan ini adalah spek UK? UK. Sebenarnya yang Eropa kan size platnya juga gede. Makanya semua negara Eropa itu rear end setupnya kayak gini nih. Kalau si emblem ini, Starlet IS itu yang dari Portugal tuh. ada alasan khusus kenapa IS? Kenapa nggak Soleil atau apa gitu? Lucu doang sih. Ya emang bagus sih. Nggak, lagian trim Starlet IS dan badge Starlet IS ini paling nggak familiar setidaknya bagi gua waktu bangun. Terus gua dapetnya bahkan dari Facebook. Jadi kan gua ikut sebuah grup yang Starlet related lah gitu. Terus Internasional. iya, terus waktu itu ada yang jual ini. Ya udah kontak, bayar pakai PayPal, dikirim ke sini, akhirnya pasang. Lagi-lagi belinya 2. Gua masih ada spare 1 lagi. Lagi-lagi amit-amit kalau ada perbaikan di bagasi jadi setidaknya badge-nya masih ada lagi. Iya, jadi ini tadi Mas Adi juga bilang kalau ternyata kiri sama kanan Beda. RHD, LHD beda ya? Iya, jadi kalau Euro spec itu rear end setupnya pasti begini, yang membedakan hanya kalau setir kiri, kalau negara setir kiri, fog lamp-nya di kiri, kalau negara setir kanan, fog lamp-nya di kanan. Jadi ini kalau di Belanda apa sini? Kiri, betul. Berarti lo nih UK UK, spec, karena makanya- dia ada di sebelah sini. Yes, dan gue juga waktu itu baru tahu kalau rear fog lamp kiri sama kanan tuh unitnya beda. Jadi yang untuk kiri dipasang ke kanan nggak bisa aja pokoknya. Dia mentok, sisi dalamnya mentok. Capek ya? Capek. Apaan sih ini kayak gini-gini. Terus kalau buat pelengkap si tatakan platnya gue juga dari UK. Makanya size Eropa, iya. Ya. Jadi sebenarnya gue pengen pakai plat lokal. Cuman yang gue nggak srek itu karena dia size-nya panjang ke bawah. Iya. Jadi dia masangnya jadi mesti miring karena ini kan nonjol. Sementara kalau yang Euro dia pas sama cedokannya. Itu doang sih. Ya. Detail-detail kecil tapi nyebelin. Stiker 16 valve VFA itu juga punya JDM. Ya ini gue juga tadi notice nih. Yaitu gue berani pasang karena valid kan mesinnya juga. Oh iya, nanti kita bahas mesinnya teman-teman. Emang kalau udah pedagang ulung gini tuh emang sombongnya dikit-dikit. Nggak langsung semua dikelatin. Jangan, iya. Mesti dipirit-pirit. Sama. Tipikalnya sama semua lah. Kalau saya gue lihat-lihat ya, nggak Nggak Mas ada yang Adi, terlalu dar-dar, nggak ada. Mas Pasti Jujur, dipirit-pirit. sama aja semuanya gaya-gayanya. Dipirit, dikeluarin ya kan. Ya. Ini boleh lihat nggak Mas bagasinya bedanya apa nih? Kalau di sini ada bedanya nggak bagasi? Bagasi selain area yang ini sih nggak ada. Di dalam nggak ada? Nggak ada, sama semua. Oh ada, sorry, jadi musik sombong. Sorry bagasinya berantakan, tapi yang mau gue tunjukin ininya nih. Cover ini ada opening buat ganti bohlam si fog lamp-nya. Kalau yang lokal, dia cuman ketutup gini doang nih. Benar. Bagus Jadi ya, ganti Soboy. hanya gara-gara opening ini doang nih. Tapi kalau ini sama semua. Sama, kalau deck speakernya sama.
Bahkan ada beberapa trim, gue juga nggak hafal yang mana, dia ada third brake light-nya di sini. Si deck speaker ini jadi ada coakan. Biar Benar. kalau ditutup. Tapi gue berarti ini masih bawaan mobil? Bawaan mobil kalau ini. Oh, Bawaan ini mobil. catnya niat gila sih. Ya cukup lah untuk 2017. Cakep guys. Ini kalau mau ganti bumper kayak begini bisa lokal, tapi ribet lah ya. Mesti custom ya kalau berangkat dari bumper lokal. Ini juga tapi gue bumpernya dapat dari sini sih. Waktu itu ada toko yang salah order sebenarnya. Berarti hoki dulu ya? Hoki kebetulan dan murah. Bukan murah, harganya harga bumper lokal. Oh, iya Gitu. nggak Karena kan dia emang nggak niat, gue ada bumper Eropa nih. Bahkan dia nggak tahu nih bumper Starlet apa ya gitu. Berarti lo masih ada list-list toko-toko yang menyimpan parts-parts Starlet tua tuh? Ada beberapa, tapi waktu kayak bantuin Gofar bangun mobil Raffi itu juga kontak-kontak itu udah pada nggak ada juga sih. Oh ya? Nggak ada udah. Kayak karet weather strip ini udah nggak ada nih yang asli. Waktu itu gue pasangin yang aftermarket. Jadi mumpung kita udah ke samping lagi guys, kalau kalian lihat belakangnya ini juga ada yang beda. Selain peleknya yang cakep, sudah disc brake belakangnya. Ya, disc brake punya Starlet GT, EP82 GT. Jadi belakang, depan juga udah disc. Depan juga GT. Depan memang udah disc, Iya. tapi size-nya beda. Oh, kalau GT beda size-nya. Lebih gede dikit. Lebih gede dikit. Oh, jadi ini memang looks-nya trim rendah, speknya trim tinggi. Fungsinya lah ya. Fungsinya tinggi. Kalau bisa trim yang tinggi-tinggi. Berarti ini ngubah belakang dari drum ya? Dari drum ya, bawaannya Ke disc drum brake. Ke disc brake, betul. Handbrake-nya? Handbrake-nya tuasnya sih sama, tali handbrake-nya yang beda. Talinya jadi mesti beli punya GT. Ya, berarti lo lumayan banyak tuh ya? Lumayan. Dan waktu itu kan juga sebelum dipasang di zinc plate dulu tuh kalipernya. Ya kalau sekarang udah worn out aja Iya, sih. iya, Dulu iya. waktu baru pasang sih masih seger lah gitu. Terus Wow. problemnya jadi kampasnya mesti impor. Mm-mm. Seal kitnya kalau kalipernya, piston kalipernya pada macet tuh mesti impor juga. Tali rem tangannya mesti impor. Sama kalau disnya udah kemakan, udah nggak bisa dibubut gitu, ya mesti nyari. di sana juga iya. Jadi emang Begitupun yang depan. kalau mau diutak-atik banyak, beretetannya agak lumayan banyak ya? Iya, sebenarnya kadang-kadang runutan ke belakangnya yang jadi repot. Yang capek di situnya guys. Iya. Ya. Makanya Maintenance-nya juga jadi ada itulah. kapok kan? Suruh ngulang nggak mau sih. Gue nggak mau. Oke, sebelum kita ke dalam, gimana kalau kita lihat mesinnya dulu mas? Boleh. Karena mesinnya juga tidak standar. Tidak teman-teman. standar. Tapi terlihat standar. Tujuannya itu. Semua mobil ini tidak standar, tapi terlihat standar. Pokoknya goals-nya adalah begitu lihat, oh enggak ini bukan mesin gantian kok. Benar. Tidak terlihat seperti mesin gantian ya. Ya, Tapi sudah 1500 1500 injeksi dan twin cam. Kalau lokalnya kan SOHC itu, camnya Kalau cuma satu. Kalau ini di lokal ada nggak mesinnya? Nggak ada. Wah, nggak ini ada. repot juga deh berarti. Lumayan. Kalau spare part jadi butuh impor-impor juga lah. Berarti ini mesinnya apa, Mas? Ini yang gue pasang mesinnya Toyota Tercel. Kapasitasnya 1500. Tapi sebenarnya secara rancang bangun itu sama kayak Starlet GI. Starlet GI itu Starlet non-turbonya Jepang. Oke. Kalau di Jepang itu yang non turbo ada trim yang mesinnya persis kayak gini cuma 1300 aja. Karena gue swap anyway, jadi gue bening pasang yang kapasitas lebih gede biar torque lebih gede lah. Ini ecu bawaan. ECU-nya bawaan mesin. Kalau lokal kan karburator kagak ada ECU. Benar. Ke speedometer, ke apa-apa gitu aman. Speedometernya JDM juga. Udah ngikut. Ngikut. Wow. Jadi ini Jadi ada cek engine dan segala macam ada. Oh, ini fungsi semua tuh. Fungsi semua. Itu Capek yang itu, guys. Yang lebih capek justru mikirin biar semuanya fungsi. Itu. Kalau cuma swap doang, mau nyala, biasanya biar cepat standalone. Terus kan jarang yang dapat ducting lengkap gini nih. Benar. Biasanya dapat kan engine aja, jadi biasanya pakai open air filter. Nah ini waktu itu pengennya lagi-lagi kelihatan standar lah. Tapi kok bisa sama dudukannya persis? Enggak, ini juga Jepang. Kalau yang lokal nggak ada tangga ini buat pegangan ininya nggak ada. Oh. Gitu. Makanya itu terlihat sangat OEM ya. Terus kayak botol-botol dulu dibaruin tuh, botol power steering, botol air wiper, air radiator tuh dibaru-baruin. Strut barnya? Strut barnya punya EP82 GT. Terus dia di bawah juga ada underbrace EP82 GT gue pasang juga sama itu nggak kelihatan Iya. sama stabilizer EP82 GT. Oh, banyak ya. Buat fungsi aja sih kalau itu. Biar lebih firm mobilnya. Bah, motor Mandalika kayak gitu. Biar pede aja. Biar full aja Biar pede semuanya. aja iya. Jadi kalau kaki-kaki Coilover pakai Cusco Street Zero A. Dia udah adjustable camber di atas tuh. memang buat Memang buat Starlet. Memang buat Starlet. makanya ini dari luar kelihatannya kayak Starlet paling cupu, pas dibuka
ya Cusco, ya 1500, injeksi, iya kan? Lagi-lagi goalsnya cuma pengen kelihatan Starlet ganti velg, dah dari luar. Dari luar. Dari luar. Pas dilihat, loh kok gitu? Jadi kan ngobrolnya kesaring juga, Mas. Benar. Ciri-ciri pemula. Semua ya. Ciri-ciri pemula itu pemain muka lama yang begini, guys. Biar ngobrolnya kesaring juga. Soalnya kalau ngejelasin sama yang nggak ngerti banget kayak, aduh capek gitu. Iya, ini Starlet diapain enggak ganti velg sama pendekin aja dikit. Iya, udah gitu cukup gitu kan. Tapi setelah kalian lihat detailnya, luar binasa teman-teman. Ini sampai stiker-stiker gini baru nih kemarin. Baru ya, itu ini yang di fan. Tapi lagi-lagi udah worn out lah, udah nggak baru sekarang. Tapi maksud gua nyari part number baru apa bikin ulang? Nyari part number baru, dulu masih ada. Yang di pintu-pintu juga kayak child lock gitu gue beliin baru. Ini juga nih? Itu iya, itu versi Jepang. Itu kayaknya kalau gua nggak salah artinya kalau lo isi minyak rem jangan overfill. Capek kan? Taji Gitu tuh gitu bikin ya. capek emang. Bangun tuh perfeksionis gini, jujur bikin capek, ya Udah kan? gitu rack steeringnya juga gue pakai Starlet GT. Jadi dia punya rasio yang lebih apa istilahnya quick steering Ya, ya. benar. Quick steering. Tapi ada drawbacknya juga, beloknya nggak bisa tajam. Jadi kalau gua kan ada Starlet putih yang lokal tuh, Radius putarnya jadi jauh iya, ya. ada Oke. yang putar balik pakai Starlet putih bisa sekali, naik mobil ini jadi nggak bisa sekali. Oke, mungkin di sini akan muncul beberapa pertanyaan, Bang. Lu dengan segala Starlet GT, mesinnya kenapa nggak Starlet GT? Untuk mendukung tampilan culunnya itu, jadi nggak perlu ada intercooler. Kalau turbo kan wajib pakai intercooler, jadi nggak perlu ada intercooler, jadi cocok kan tampangnya cupu sama hassle free, nggak mikirin turbo maintenance. Benar. Jadi ini memang, udah kalau ini mobil yang dibikin, tinggal nyalain aja lah ya. Nyalain aja terus kalau bisa pakai sampai Ya. selamanya lah gitu. Dari baru tangan pertama sayang banget guys ini. Kalau Tapi tidak dulu dirawat. kondisinya jelek karena dipakai rame-rame dan ya bener-bener alat transportasi lah gitu. Ada yang ketabrak motor lah, ada yang nyundul lah gitu. Berarti ini keropos sudah bersih ya harusnya ya? keropos sudah bersih Keropos dan udah major mulai lah ya? ada lagi kayak di bagasi itu. Ya ya. tadi, cuman maksud gue lantai semua udah beres lah ya. Bahkan sebenarnya kalau ngomongin floor nggak pernah ada karat sih karena kan bawahnya nggak pernah dipendekin, nggak pernah apa, jadi nggak pernah gesrot-gesrot gitu. Jadi Oke. kolongnya masih. Kalau misalkan ada yang pengen main Starlet, titik penyakit karat atau keroposnya Starlet itu biasanya di mana, Mas? Kroposnya kalau gue notice salah satunya di pegangan arm depan. Itu Pegangan arm depan. Iya, pegangan arm depan tuh di bawah ada suka kropos. Terus pintu itu juga aneh tuh. Pintu belakang kiri sering sekali kropos. Pintu belakang kiri. Iya, karena entah kenapa bahkan door trim belakang kiri itu paling gampang lapuk kena air. Jadi kayak pintu belakang kiri itu sering bocor air aja. Spesifik pintu belakang kiri. Iya. Terutama 93 ke atas. 91 nggak terjadi. Bisa gitu ya? Iya, gue juga nggak ngerti itu. Tapi ini correct me if I'm wrong ya. Ini maksudnya kan Iya, dari iya, yang iya. gue perhatiin aja. Benar. Wow. Oke, mesin sudah kita bahas. Sekarang kita lihat bagian yang penting, interior. Silakan. Guys. Kita lihat interior Starlet-nya yang masih ada aromanya ya. Masih ada aromanya. Surprisingly masih ada. Oke, again terlihat standar kecuali kursi. Tapi ternyata banyak yang tidak standar, teman-teman. Banyak itu. Oke, gimana kalau kita masuk ke review di belakang deh? Oke, sambil nyalain ya. Yoi. Oke. Dari cara dia nyalain AC aja tuh udah pamer sebenarnya. Oke. Nah, ini kalau kalian lihat ya standar, tapi ini tidak standar ya. Iya, ada yang nggak standar lah. Oke. Setir pertama udah Nardi. Ya, itu ganti Evolution 4 sama si yang lokal tuh nggak ada setelan intermittent ini nggak ada nih. Oh, benar. Dia intermittennya paten aja, kalau ini bisa di setel cepat atau lambat. Oke, fungsi. Fungsi. Wah, itu sombong. Fungsi itu sombong. Kalau switch yang sen justru kebetulan dapat baru, tuh ada stok toko lama tuh. Oke. Makanya dia lebih terang. kinclong. Iya. Tapi ini udah ada yang bisa itu loh, Mas, kalau mau. Apa? Udah ada yang bisa. Iya, nge-laser Iya, terus nge-laser di- lagi ini tuh. lagi kan. Iya, kepikiran juga sih, tapi itu lagi-lagi kalau mau beli sendiri. Kalah. Ntar besok, minggu Bener. depan, bulan depan, setengah tahun, setahun, akhirnya lupa. Ya kan? Speedometer? Speedometer punya Jepang, tapi
untuk speedometernya, klasternya punya Jepang. Tapi speedometernya itu karena dia masih kabel, karena jadi nggak berhubungan sama electrical kan. Itu gue pasang yang bawaan mobil biar kilometernya kelihatan. Enggak, gue justru mempertahankan kilometer kan udah banyak tuh. Bener. Yaitu umur mobilnya itu yang sebenarnya. Tapi beda nggak secara klaster? Enggak, sama persis tampilannya. Cuman ada check engine aja. Buat mendukung si itu mesin injeksinya. Tuh sombongnya Pol banget tuh guys, kalau ada kayak gitu sombongnya Pol banget kalau ada gitu, paham banget gua, ya kan? Oke, terus transmisi juga udah nggak standar. Si shifternya ini short shifter, mereknya Seas Racing, dia aftermarket parts dari Jepang, jadi pindahnya deket-deket sama dia tuh. Kalau yang lokal batangnya, ini kalau gue pelorotin nih, dia kalau yang lokal batangnya lurus Ke sini. Nah, ini dibikin S gini nih buat ergonomis nih. Jadi lo megangnya lebih ke sini dibanding yang lokal. Biar gripnya bagus lah gitu. Nah, ini si bootnya ini aslinya SEG tuh boot karet yang bergaris-garis itu. Iya. Cuman ini si kulit ini dapat dari si Seas Racing dan udah warna. Benar. Nah, buat para pecinta standar juga pasti akan notice ini udah beda banget nih ya. Itu beda. Oke, dari mulai AC dulu deh Mas. Ini punya Euro, bisa dibuka tutup. Kisi AC-nya. Terus ini switch fog lamp belakang. Oh ya, ini nggak ada nih di sini. Ini nggak ada. Sama kalau yang lokal nih semuanya digeser-geser. Kalau ini buat pembagi, kayak digital lah ya, dibagi-bagi. Iya. Nah, ini juga fungsi. Nah, itu sombong lagi tuh. Ini keluar dari bawah nih. Iya lagi bener. Bahkan ini eco-nya juga nyala. Kalau gini tuh interval kompresornya jadi jauh-jauh. AC-nya kurang dingin tapi bensinnya lebih irit. Tuh. Sombong. Nyampe. Cakep. Tapi ini berarti lo beli semodul-modulnya ya? Ya, sebox AC di balik dashboard. Basically ini di balik dashboard udah yang Jepang sih. Wah, edan. Gitu. Berarti yang tersisa bawaan cuman ya gini-giniannya doang kali. Ini meja ya? dashboardnya masih bawaan mobil nih. Kalau kisi AC ini beli baru dulu kiri kanan. Masih dapat tuh ya? Masih dapat. Terus yang membedakan lagi konsol bawah ini. Kalau yang lokal nih dia cuma laci nih, segede-gede gini nih cuma laci. Kalau ini kan dibagi-bagi ya. Ini dibagi-bagi. Nah, si asbak sama lighter ini kalau lokal ada di sini. Di bawah head unit. Kalau ini sekarang jadi ada slot, lighter. Jadi bisa masang laci ini juga nih. Benar. Buat lebih aman lah nyimpen. Ini juga sebenarnya sedikit pamer karena dulu mahal nih. Iya, tapi ini udah emang penyakitnya kan layar mati. Benar. Dan ini udah pasang DSP juga. Benar. Jadi kontrolnya pakai Bluetooth nih, hiasan sih jatuhnya. Benar. Dan ini yang paling baru dimodif adalah joknya teman-teman. Iya, Recaro Sportster. Iya. Cuman yang bikin rapih lagi adalah kalian harus lihat railingnya ya. Nanti ada b-rollnya. Karena railingnya gimana Mas ceritanya? Jadi tahun 95 itu ada Starlet GT di Jepang yang keluar namanya Recaro Edition. Jadi dia keluar dari pabrik tuh udah pakai Recaro jaring, LX jaring. Nah, ini railingnya punya si Starlet Recaro Edition itu. Ya, jadi memang dan kebetulan masih kompatibel sama si Recaro baru. Iya, Recaro baru. Jadi memang ada pamernya di situ sedikit sombongnya, ya kan? Nggak bener pamer kan, lo tanya aja. Iya bener. Nah, karena gue tahu emang dia pengen ditanya sebenarnya. Mancing-mancing kalau nggak ditanya, mancing-mancing, ya kan? Kalau nggak ditanya akhirnya mancing-mancing. Buat mobil tua guys, ini aja nggak naik turun aja tuh sebuah kemewahan loh. Biasanya udah pada oblak kan. Biasanya udah pakai cuma bisa gini doang. Ganjel-ganjel. Iya, diganjel kertas gitu. Ini bisa tegak begini aja, itu sebuah kemewahan guys. Bener. Buat mobil-mobil tahun segini, ya kan. Jadi ini belum juga ngomongin karpetnya yang sudah diganti. Punyanya apa nih? Karpetnya Toyota Genuine Accessories sih. Ini gue cukup beruntung dikasih sama customer lah. Dia beli mobil udah dapat karpet ini, kemudian dia beli karpet baru lagi. Gue pura-pura bertanya, bukan pura-pura sih, gue beneran bertanya, karpet yang lama lo mau apain? Lo mau lah. Ya udah pakai aja gitu. Alhamdulillah rezeki. Alhamdulillah dapat rungsuran. Sampai ada flare. Ya, ciri khas mobil Jepang tuh ada flare gitu tuh guys di dalam situ. Karena lo nggak nanya, tapi gue mau jelasin mau pamer. Ini buat AC yang auto nih, dia ngebaca suhu kabinnya. Nah, ini bisa Bisa nih contohnya. Ini kan karena masih dianggap panas, jadi fan-nya
kencang. Benar. Tapi begitu, gue nggak perlu dingin-dingin, dia fan-nya pelan sendiri nih. Tuh. Oh, sombongnya bagus ya. Jadi autonya jalan. Oh, tos aja. Karena dibaca pakai ini nih. Suhu kabin. Nggak apa. Nggak, gua tahu perjuangannya soalnya nyari konsol daleman modul AC tuh pasti capek tuh dulu tuh. Dulu kalau mikirin gimana cara ini kepasang tuh lebih mudah dibanding mikirin gimana cara ini fungsi. Bener. Gitu. Karena tuh belinya nggak bisa ininya Nggak doang bisa nih. ide doang, iya. Harus sama modul belakangnya. Iya, sama box-boxnya. Karena box yang lokal kan dia nggak bisa ngebagi ke kaki. Dia cuman bisa Iya. sini atau Atas. ke kaca depan. Iya, jadi boxnya juga beda. Modul AC-nya ini sama ECU nggak nyambung ya? Nggak nyambung, dia terpisah masih. Ya, kelebihannya main mobil tua tuh gitu guys. Iya. Coba pakai BMW apa? E90 gitu. Iya, mesti BCM-nya ganti Nah, gitu kan. Body tahun- control modulnya Tahun ganti. segini masih bisa masih tuh. kepisah-pisah. Betul. Oh ini disambung ke sini, disambung ke sini masih bisa semua bisa. tuh. Wow, ini cakep banget sih guys. Mas, habis ini boleh kita cobain bentar nggak? Boleh dong dengan senang hati. Starlet Amazing 1 ini guys. Kita nyobain guys. Guys, kursi seharga mobil. Ada Starlet dalam Starlet. Ada Starlet dalam Starlet. Koplingnya enteng banget ya? Enteng, standar kan. Oh, short seat, enak. Remnya agak dalam karena boosternya masih standar. Oh, ini boosternya masih standar. Sebenarnya emang sengaja karena gue justru nggak cocok sama mobil zaman sekarang tuh mas, yang pedal remnya dicolek dikit mobilnya udah wok gitu. Kenapa? Nggak tahu, kayak nggak ada saturasinya aja gitu. Kali ini tuh kan diinjak dikit 10%, diinjak lagi 20%. Iya. Tapi bagi banyak orang rem lu dalam ya. Ya sebenarnya biar feel banyak iya, justru kan. feel banyak betul. Setirnya enak banget. Lumayan. Wow, ini Starlet gini ya setirnya ya. Kalau ini soalnya pakai Quick NGT. steering, iya. Jadi makanya dicolek dikit mobilnya belok. Ya, ini quick steering banget sih. Oh iya, gue paham remnya kenapa dalam. Iya. Iya. Tapi kalau diinjak mah ya ngerem. Iya ngerem, masa nggak ngerem? Ya kan kalau rem nggak bener gelonong kan. Kok mobil Anda tidak ada bunyi-bunyi interiornya? Bagus sekali ya. Ada. Ini nggak ada krek kayak gitu loh. Lu masih biasa aja ini. Enggak. Koplingnya enak nih gitu. Steering apa? Oh, ya ini kursinya enak sih, gue paham maksud lo. Iya, dan ketika setirnya dideketin jadi taktis gitu kayaknya. Iya, deket banget. Iya. Bagus. Oh, coilover mahal tuh bedanya gitu ya? Fungsional. Kata kuncinya fungsional. Oh, cuman kesini jadi Iya, jauh. jadi jauh tuh. Drawbacknya di situ tuh, drawbacknya. Tapi Oh, steeringnya enak mas. lagi ya mobil ini gue pakai sendirian doang, jadi ya begitulah. Wow, berarti ini saya sebuah kehormatan ya. Bisa nyobain Starlet Terima legendaris kasih ini. udah ini nih kehormatan buat di kontennya Den Dimas. Setelah terakhir adalah Beat Bantet yang lucu itu. Masih ada nggak sih tuh? Ada, tapi udah jadi hiasan jatuhnya ya. Karena gue sadar bahwa itu motor nggak fungsional sama sekali. Kalian kalau belum nonton harus nonton guys. Itu adalah sebuah motor yang ajaib sekali ya. Motor yang dibuat sangat-sangat lucu dan tidak bisa dipakai. Tidak fungsional. Tidak fungsional. Iya, jadi jatuhnya lelucon. Tapi ini AC dingin ya? Cukup lah. Wow. Kalau ini rasa agak seret ya karena dia short shift. Jadi kalau kayak keras paksain aja masuk, pasti masuk kok. 1500 injeksinya enak ya? Iya, tapi dia lebih ke torque sih instead of horsepower. Jadi kayak lo pakai gigi tinggi, lo gas, mobilnya masih maju. Apalagi mobilnya kan enteng, nggak nyampe 1 ton. Oh ini nih nggak nyampe 1 ton ya? 950 kilo. 950 kilo dikasih 1500 injeksi. Iya, makanya cukup lah. Oh iya sangat menyenangkan ya? Iya. Fun aja gitu. Mungkin itu alasan kenapa orang suka Starlet. Mungkin. Tapi kan bawa penumpang udah nggak relevan. Sekarang bawa barang udah nggak relevan lagi. Zaman dulu tuh mobil kecil menurut gua beneran kecil sih mas. Iya. Gua aja kadang-kadang sebelah nama Agia nih lagi bawa Starlet,
Buset, Agya tuh gede ternyata ya sekarang ya. Cuman ketika Agya bergaul sama mobil zaman sekarang ya dia Iya. kecil. Kayak E30 tuh rasanya juga kecil banget guys. Iya kan, jadi kecil kan. Padahal dulu dia sedan gitu. Iya. Bahkan mobil manajer zaman dulu. Sekarang sedan kecil aja. Ini kayak gue start dari 2 gini, karena torsinya banyak, enak ya. Iya. Kok bisa nggak getar ya mobil lo ya? Hmm? Engine mountingnya bagus sekali ya. Engine mounting standar tapi engine mounting ya. Nggak mungkin dulu overhaul mesinnya bagus berarti ini. Iya di engine blueprint sih emang. Di balance gitu-gitu. Iya ini ngebangun mesinnya bener banget nih. Bener banget mesinnya, feel-nya kayak Sama OEM itu aja. mungkin karena nggak ada yang di-upgrade, bener-bener semuanya standar jadi Iya, nggak inilah kali apa namanya. bener. Sama nih Jadi kayak smooth lah gitu. sama kayak yang diomongin Rizwan kemarin tuh. Kalau bangun mesin udah standarin aja, tapi bangun. Iya. Tapi swap engine tapi standar. Iya, benar. Pasti Gua- enak jadinya. gua lebih setuju gitu. Engine swap tapi standar. Ini rasanya enak. Enak banget tuh. Wah, Terus exhaust juga standar. Jadi ini asal standar ya? standarnya yang injeksi. Dia ukuran pipanya lebih gede dikit. Kalau standar lokal tuh 125, dia 175 inch. Oh, jok lo enak banget mas ya? Cukup lah. Ini joknya enak Kayaknya banget. prinsip ada harga ada rupa tuh. Lu memang bener. Iya sih. Bener. Udah gitu sebenarnya salah satu alasan gua ganti jok muda adalah dia udah nggak pakai webbing lagi mas. Oh. Kalau zaman dulu kan bawahnya webbing tuh, Hmm. webbingnya kan overtime akan Kemakan ambrol. umur ya. Nah kalau jok zaman sekarang kan dia apa namanya kayak solid skeleton gitu loh, bisa Benar. dikasih busa. Nah itu ya mungkin 20 tahun ke depan nggak bakal ada problem ambrol sih. Bener. Itu salah satu alasannya itu juga. Klakson standar. Tapi kenceng ya. Kenceng karena kayaknya klaksonnya dekat sama kita deh mas. Moncongnya masih Klaksonnya- itu doang. Kalau kayaknya klakson darahnya ke dalam tau gak lo? Iya. Wow. Ini Kalau in terms of peredaman memang yang gue lakukan salah satunya karpet dasarnya ini gue dobelin nih mas. bawahnya lo tambahin lagi. Apa lo Jadi- kasih peredam lagi? Enggak, karpet yang ini nih Hah? ada dua lapis. Serius lo? Jadi yang standarnya gue pakai, habis itu gue tiban di atasnya satu lagi. Begitu juga yang di firewall. Tapi Oh. OEM ya. Jadi firewallnya 2 OEM jadi satu. Iya, karpet dasarnya pun 2 OEM jadi satu. Wajir. Jadi bukan ditempelin di platnya, di floornya gitu, tapi Benar. dia emang insulationnya ada di atasnya tapi double aja. Ini nggak kerasa kayak mobil swap engine ya? Iya, sama kalau lo pernah nyobain Starlet yang standar, rasanya agak beda jauh sih sama standar. Sebenarnya jauh nih. Jadi tarikannya kalau standar 1300 karbu nggak mungkin begini ya? Nggak mungkin begini. Oh. Ya. Ini sebuah kesalahan nyobain mobil yang langsung enak banget guys. Interior rapi, AC dingin, setir enteng, kopling enteng. Ini format balas dendam gue lah, dulu nggak dikasih Starlet. Akhirnya bisa bikin Starlet sendiri. Ya. Ini next mau apaan lagi mas? Yang udah gue siapin upgrade rem depan. Jadi setelah ini ilmu dari namanya Mas Moti, dia basically yang ngebangun mobil ini nih. Oke. Gitu. Dia mastermindnya mobil ini nih. Gue kan mikir, maksudnya gue konsep aja lah gitu. Tapi yang eksekusi kan si Mas Moti ini. Jadi kalau lo udah pakai knuckle dan sistem rem Starlet GT di depan, itu lo bisa pakai kaliper remnya Celica GT4 ST185. Dia twin pot, tapi OEM juga. Nah itu gue udah beli perangkatnya tuh, tinggal pasang doang. Kaliper rotornya udah semua? Udah, kaliper udah, dan kalipernya udah gue overhaul, udah gue zinc plate lagi juga. Rotornya gue udah beli, bearingnya gue udah beli, cuman belum pasang, lagi kalah sama kerjaan. Bener. Karena ngerjain mobil sendiri keluar duit mas. Kalau ngajarin mobil orang dapat duit. Nah, saya paham banget. Kata-kata ini tuh muncul dari semua orang-orang yang ngerjain mobil orang pokoknya. Iya, bener. Udah makin malas Jadi ngurusin mobil itu sendiri. kalau mobil sendiri, ya abis tar sok,
minggu depan, bulan depan, setengah tahun, tahun depan, belum juga. Lama lah guys, pokoknya guys. Jujur ini mobil Starlet enak banget. Mas Adi terima kasih banget Terima kasih juga Mas. sudah mau mampir ya kan. Kalian jangan lupa follow Mas Adi KZ ya kan. Gue yakin kalian para pecinta Toyota pasti udah pada follow. Thank you ya requestnya, jadi Sama. ada di kontennya Dendi Mas. Sebuah kehormatan. Ini keren banget mobilnya. Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe. Saya Jalan, see you next video guys. Bye bye. Bye.